Suara itu terdengar sebagai permulaan resmi dari kontes tanding keluarga. Lapangan menjadi sunyi. Babak pertama, eliminasi grup. Para kontestan akan dibagi menjadi 10 grup, tersebar di 10 tahap. Sekarang kita akan mulai membagi kelompok. Di bawah bimbingan sekte, murid luar dibagi menjadi 10 kelompok yang berbeda. Nomor 188, tahap ke-7. Zhao Feng menuju ke tahap ke-7. Aturannya adalah, di setiap tahap, 10 orang akan dipilih dari 50 orang untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Misalnya, kelompok Zhao Feng memiliki 52 orang, dan hanya 10 dari mereka yang akan melanjutkan ke babak berikutnya. Dengan menggunakan mata kirinya, Zhao Feng memindai 10 kelompok dan menyadari bahwa pemisahan kelompok itu curang. Yang paling jelas adalah bahwa 10 murid teratas semuanya berada dalam kelompok yang berbeda. Misalnya, Zhao Yue, yang pertama dikirim ke kelompok pertama. Zhao Yijian dan Zhao Yufei, masing-masing dikirim ke kelompok kedua dan ketiga. Ini berarti bahwa murid teratas tidak akan bertemu terlalu dini. Setiap kelompok memiliki penyebaran murid yang kuat dan lemah. Ini berarti tidak akan banyak anak muda yang maju karena keberuntungan. Zhao Feng mengangguk setuju. Selanjutnya, Zhao Feng mulai mensurvei orang-orang yang paling mengancamnya. Yang terkuat adalah Zhao Chengang, yang menempati peringkat ke-7 di antara murid luar. Zhao Chengang berdiri tegak saat puncak aura peringkat ketiganya menyebar. Untuk dapat peringkat 10 besar di antara murid-murid luar berarti mereka memiliki keahlian mereka sendiri. Zhao Feng terkejut ketika dia merasakan orang yang dikenal di kelompok 7. Itu adalah sosok cantik berpakaian putih. Kakak Feng, Zhao Sui berkata sambil menatap Zhao Feng. Zhao Feng mengangguk sebagai jawaban. Sui kecil, tidak apa-apa, saudara Yijian menyuruh saya untuk memukuli Zhao Feng dan membuatnya tidak dapat mencapai hasil yang baik. Zhao Chengang, yang berada di peringkat pertama dari grup, berkata sambil berjalan menuju Zhao Sui. Kamu, petik 2. Zhao Sui akan mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya untuk melakukannya. Dia tidak tahu mengapa dia tidak ingin Zhao Feng mencapai hasil yang baik. Saat ini turnamen dimulai. 13 vs 65, 48 vs 355, 179 vs 24. Suara juri terdengar di setiap kelompok. Beberapa babak pertama berakhir dengan cepat. Para hakim semuanya dari sekte dan memiliki pengalaman yang kaya. Untuk pertandingan yang sepihak, juri selalu bisa dengan cepat membuat keputusan yang tepat. Misalnya, Zhao Chengang mengalahkan lawannya dalam satu pukulan. 188 vs 24. Akhirnya giliran Zhao Feng. Tubuhnya dengan sigap mendarat di atas panggung. 24 adalah seorang pemuda yang memiliki kultivasi peringkat kedua. Matanya mengeluarkan rasa takut ketika dia menyadari bahwa Zhao Feng berada di peringkat ketiga. Membanting telapak angin, pemuda yang sedikit gemuk itu menggigit giginya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Keterampilan yang dia gunakan berada di peringkat menengah dan menggunakan kecepatan untuk mencoba dan menang. Tinju logam flaming, Zhao Feng dengan santai melambaikan tinjunya. Saat dia menggunakan skill tinjunya, ekspresi dari juri di stage ke-7 berubah. Ini karena Zhao Feng menggunakan keterampilan seni bela diri peringkat inti. Saat mereka bertukar pukulan, pemuda yang sedikit gemuk itu dikirim terbang. Kemenangan nomor 188, kata hakim. Karena lawan Zhao Feng tidak kuat, dia tidak mendapat banyak perhatian. HMPH, anak ini sangat sombong, menggunakan seni bela diri peringkat inti. Para murid di bawah terkikik. Nomor 188 vs nomor 66. Segera, sudah waktunya Zhao Feng naik lagi. Ada aturan di setiap grup, sekali satu kalah total 10 pertandingan, satu tersingkir. Pertandingan tidak akan berhenti sampai hanya tersisa 10 orang. Jika seseorang bisa memenangkan 20 pertandingan berturut-turut, satu akan dipromosikan ke babak kedua. Pertandingan kedua Zhao Feng adalah melawan pemuda berwajah kuda yang memiliki kultivasi di puncak peringkat kedua. Tinju logam berapi, Zhao Feng bahkan tidak berpikir saat dia memukul bagian vital lawan. Pemuda berwajah kuda itu meringis saat dia jatuh terjungkal ke tanah. Dia menggunakan seni bela diri peringkat inti lagi. Murid sekte Zhao memandang dengan jijik. Kemenangan nomor 188. Ini sudah merupakan kemenangan kedua Zhao Feng. Namun, untuk 2 pertandingan berikutnya, Zhao Feng masih menggunakan seni bela diri peringkat inti.
4 kemenangan berturut-turut. Bocah ini terlalu sombong. Apakah dia pikir dia tak terkalahkan dengan menggunakan seni bela diri peringkat inti? Petik 2. HMPH, lawannya bahkan tidak kuat. Begitu dia menghadapi seseorang dengan peringkat yang sama, itu tidak akan semudah itu. Para murid di bawah terkikik. Nomor 188 vs nomor 47. Akhirnya, di ronde kelima, lawan Zhao Feng adalah seseorang dari peringkat ketiga, yang juga peringkat 5 besar di grupnya. Zhao Kui, kalahkan anak itu, seseorang berteriak. Banyak yang sudah tidak puas adalah Zhao Feng. Nak, ini sejauh yang kamu pergi. Tubuh berotot Zhao Kui berdiri di depan. Kekuatannya yang luar biasa semuanya dipadatkan di ototnya. Dia biasanya hanya harus berdiri di sana dan peringkat kedua akan mengaku kalah karena tekanan. Ada total sekitar 60 orang yang telah mencapai peringkat ketiga di antara murid luar. Oleh karena itu, peringkat ketiga dianggap kuat dalam kelompok. Gunakan semua keahlian Anda. Zhao Feng samar-samar tersenyum, dia tidak menempatkan peringkat ketiga yang normal di matanya. Hahaha, jika kamu punya nyali terus gunakan seni bela diri peringkat inti itu. Zhao Kui tertawa dan, seperti singa, menerkam ke arah Zhao Feng. Kemarahan Raja Singa, Zhao Kui memadatkan semua kekuatannya ke dalam tubuhnya. Sebagian besar peringkat ketiga puncak bahkan tidak akan menghadapinya. Hehe, lumayan. Lihat apakah Anda dapat memblokir langkah saya, Flaming Metal Fist. Zhao Feng sebenarnya masih menggunakan seni bela diri tingkat inti. Flaming Metal Fist lagi, para murid menyaksikan hampir pingsan. Sebuah dentuman keras terdengar dari tahap ketujuh dan teriakan segera menyusul. Tubuh besar Zhao Kui tergeletak di tanah, beberapa giginya juga patah. Apa? Kerumunan di bawah menatap pemandangan ini. Kemenangan nomor 188. Bahkan hakim merasa hal itu sulit dipercaya. Dia kembali menang dengan seni bela diri peringkat inti. 5 kemenangan berturut-turut. Ini menamparkan wajah para murid dengan sengaja. Seni bela diri peringkat inti. Bagaimana ini mungkin? Zhao Kui keluar dari panggung, wajahnya hijau. Setelah mengalahkan Zhao Kui, pertandingan Zhao Feng menjadi lebih mudah. 5 kemenangan, 6 kemenangan, 7 kemenangan berturut-turut. Kemudian, semua orang di bawah peringkat ketiga mengaku kalah ketika mereka melihatnya. Satu-satunya orang lain dengan catatan yang sama dengannya di grup 7 adalah Zhao Chengang. Sepertinya anak ini telah melatih seni bela diri peringkat inti ke tingkat puncak, tidak heran ini sangat kuat. Hehe, tunggu sampai kamu bertemu denganku, maka aku akan membiarkan kamu merasakan keterampilan seni bela diri tingkat tinggi. Zhao Chengang tertawa dingin. Sampai sekarang Zhao Feng dan Zhao Chengang telah dikenal sebagai duo elang dari tahap ketujuh, karena mereka berdua belum kalah satu pertandingan pun. 7 kemenangan, 8 kemenangan, 9 kemenangan, 10 kemenangan berturut-turut. Menurutmu siapa yang lebih kuat? Zhao Feng atau Zhao Chengang? Petik 2. Saya pikir Zhao Chengang sedikit lebih kuat, tetapi Zhao Feng juga tidak lemah, dia adalah kuda hitam. Mereka memiliki 2 orang dengan corak yang sama, tidak seperti kelompok lain di mana hanya ada satu sosok dominan. Misalnya, semua lawan yang dihadapi Zhao Yue dan Zhao Yijian, mereka semua mengaku kalah. Kekuatan Zhao Yijian terlalu kuat. Setiap gerakan yang dia lakukan bisa membunuh lawannya. Hanya grup 7 yang memiliki gelar Duo Eagles. Banyak yang bersemangat dan menantikan bentrokan antara Zhao Feng dan Zhao Chengang. Dalam pertandingan ke-12 Zhao Feng, dia bertemu dengan orang yang dikenalnya. Ini adalah lawan yang canggung. Sue kecil, akui kekalahan. Zhao Feng berkata dengan tenang. Zhao Sue baru saja berhasil mencapai puncak peringkat kedua, dia jelas bukan tandingannya. Bahkan Zhao Yijian, yang berada di kelompok 2, melihat-lihat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mengakui kekalahan, tidak pernah. Zhao Sue menggigit giginya saat wajahnya berubah menjadi keras kepala. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya mengaku kalah di depan Zhao Feng. Ketika mereka berada di desa daun hijau, Zhao Sue mencintai Zhao Feng, mengira dia adalah pemuda paling berbakat yang pernah ada. Namun, setelah memasuki Sun Feather City, dia menyadari bahwa Greenleaf Village sangat kecil jika dibandingkan. Menjadi wanita yang lemah, dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru yang kejam, jadi dia membuat keputusan yang sulit, naik ke Zhao Yijian yang menduduki peringkat ketiga. Zhao Sue tidak akan pernah membiarkan dirinya mengakui kekalahan dari cinta pertamanya yang kemudian dia buang. Baik, Zhao Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tangan angin mengambang.
Zhao Sue seperti angin yang menyatu dengan telapak tangan itu dan langsung menuju ke kepala Zhao Feng. Floating Wind Hand adalah keterampilan seni bela diri di puncak peringkat menengah dan cocok untuk wanita karena menggunakan kelembutan untuk mematahkan kekerasan. Dalam hal peringkat keterampilan seni bela diri, tangan angin mengambang, sama dengan tinju naga marah, tapi bisa menahan yang terakhir dari menggunakan potensi penuhnya, seperti bagaimana ia bisa menahan tinju logam api, juga. Tinju logam berapi, Zhao Feng tidak bergerak dan hanya melontarkan pukulan. Tinju dan telapak tangan saling terkait. Tiba-tiba Zhao Sue mengerang dan mulai jatuh. Zhao Feng dengan lembut menghela nafas dan mencoba membantu Zhao Sue menjadi stabil. Lagi pula, mereka tumbuh bersama dan dia tidak tahan melihat dia terluka. Jari angin menunjuk. Saat Zhao Feng memegang Zhao Sue, mata yang terakhir berkedip dengan dingin dan jari-jarinya yang seperti giok mengiris dada Zhao Feng. Adegan ini menyebabkan banyak murid berteriak ketakutan. Pada jarak sedekat itu, Zhao Feng sama sekali tidak bisa mengelak. HMPH, ekspresi Zhao Feng berubah marah dan tubuhnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan, mengirim Zhao Sue terbang. Zhao Sue berteriak dan mengeluarkan seteguk darah saat dia mendarat di tanah. Kemenangan nomor 188, kata hakim sambil memandang dengan jijik pada Zhao Sue. Jelas tindakan Zhao Sue tidak menyenangkannya. Sue Zhao Yijian datang berlari. Zhao Feng dengan dingin menuruni panggung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhao Sue akan menyerangnya dalam kondisi seperti itu. Nah, kita akan bertemu nanti. Saya akan memberi Anda pengalaman pribadi yang memalukan. Zhao Yijian dengan dingin berkata. Aku akan menunggu. Zhao Feng berbalik dan pergi tanpa repot-repot melihat Zhao Sue. Dia kemudian mendengar Zhao Sue berkata di latar belakang, Saudara Jian, kamu harus membalas dendam untukku. Setelah mengalahkan Zhao Sue, Zhao Feng memenangkan 12 pertandingan. 12 kemenangan, 13 kemenangan, 14 kemenangan berturut-turut. Rekor Zhao Feng terus meningkat. Keterampilan tinju peringkat intinya memusnahkan semua orang di tahap ketujuh. Hanya Zhao Chengang di tahap ketujuh yang memiliki rekor yang sama dengannya. Masih ada 6 pertandingan tersisa sampai saya bisa masuk ke babak selanjutnya. Namun pada ronde ke-15, Zhao Feng bertemu dengan Zhao Chengang yang menduduki peringkat pertama dalam grup tersebut. Duo elang sekarang saling berhadapan. Atmosfer telah mencapai klimaks pada tahap ketujuh. Mereka akhirnya bertemu satu sama lain. Murid tingkat ketujuh menghela napas dalam-dalam saat mereka menjadi bersemangat. Bahkan beberapa kontestan dari stage lain terlihat menantikan stage ketujuh. Juri tahap ketujuh tersenyum. Nak, akhirnya aku bertemu denganmu. Jika Anda memiliki keterampilan, terus gunakan keterampilan inti rangvis Anda. Zhao Chengang menjilat bibirnya saat matanya menunjukkan semburat keceriaan. Dalam hal kekuatan, Zhao Chengang menempati peringkat 10 besar di antara murid luar dan telah mempelajari seni bela diri peringkat tinggi, yang 3 peringkat lebih tinggi dari seni bela diri peringkat inti. Kenapa tidak? Saya akan terus menggunakan keterampilan tinju peringkat inti saya. Zhao Feng berkata dengan tenang. Apa? Dia masih akan menggunakan skill tinju peringkat inti? Kerumunan itu dipenuhi dengan nafas dingin. Apakah anak ini makan obat yang salah? Terlalu sombong. Apa dia berpikir, hanya dengan menggunakan skill tinju peringkat inti saja, dia bisa mengalahkan seluruh kelompok? Petik 2. Masih menggunakan keterampilan tinju peringkat inti? Wajah hakim bergerak-gerak. Bahkan dari sudut pandang hakim, dia berpikir bahwa Zhao Feng terlalu sombong. Menjadi lawan, senyum Zhao Chengang membeku, seolah-olah dia telah ditampar. Bab 21 level maksimal. Jelas, kata-kata Zhao Feng menyebabkan kemarahan. Terutama di kelompok ketujuh, hampir semuanya membenci Zhao Feng. HMPH, orang ini terlalu sombong. Petik 2. Zhao Chengang, jatuhkan dia. Petik 2. Gangguan itu menyebabkan orang lain melihat-lihat. Seni bela diri peringkat inti? Itu agak menarik. Seorang gadis pendiam tersenyum saat dia melihatnya dengan menarik. Dia adalah Zhao Qin, yang menempati peringkat keempat di antara murid-murid batin. Menjadi murid batin, Zhao Qin tidak perlu mengikuti babak penyisihan. Dengan kultivasinya, dia bisa mengalahkan semua orang yang hadir. Bahkan jika dibandingkan dengan Zhao Yue, perbedaan mereka terlalu besar. Baik. Aku akan melihat seberapa kuat seni bela diri peringkat intimu. Wajah Zhao Chengang sangat mematikan. Penampilan lawan menamparkan wajahnya.
Tinju angin mengalir. Zhao Chengang menekan amarahnya dan menggunakan keterampilan tingkat tinggi mengalir tinju angin. Keterampilan tinju ini menggunakan kekuatan dan kecepatan untuk mengalahkan lawan. Serangannya seperti badai yang mengamuk. Kekuatan Zhao Chengang berada dalam harapan orang banyak. Kekuatannya mendekati kuasa martial artis dan tidak mengecewakan. Namun, kebanyakan dari mereka lebih fokus pada Zhao Feng. Menghadapi murid luar peringkat ke-7, apakah dia masih menggunakan seni bela diri peringkat inti? Zhao Feng menggunakan tindakannya untuk membuktikan apa yang dia katakan. Tinju logam berapi. Pukulan sederhana itu memancarkan cahaya merah. Itu adalah seni bela diri inti lagi. Ini adalah Flaming Metal Fist lagi. Dia masih menggunakan seni bela diri peringkat inti? Murid sekte Zhao terkejut. Banyak dari mereka mengira Zhao Feng hanya bercanda, dan dia tidak akan melakukannya. Namun, kenyataannya, dia bahkan lebih gila dari yang diharapkan. Nak, jatuh. Mata Zhao Chengang tampak seperti mereka bisa memuntahkan api saat kedua tinjunya menghantam Zhao Feng. Kekuatan yang terkandung di dalam tinjunya membuat banyak murid sekte Zhao berteriak. Pembudidaya peringkat ketiga normal bahkan tidak akan bisa menerima pukulan yang satu ini. Lumayan, tinju angin mengalir telah mencapai level rendah, jelas dia telah berlatih keras. Bahkan beberapa generasi yang lebih tua menganggukkan kepala. Kedua sosok itu bentrok bersama, tinju melawan tinju. Turun. Zhao Chengang mendorong tinju angin mengalirnya secara maksimal. Jika dia menggunakan seni bela diri tingkat tinggi dan tidak bisa mengalahkan Zhao Feng dalam 2 atau 3 gerakan, lalu bagaimana dia bisa masuk di antara 10 murid luar? Buka. Zhao Feng tenang. Tinjunya tampak hidup dan dengan mudah memblokir tinju Zhao Chengang. Luka bakar di tinju Zhao Chengang membuat tinjunya mati rasa saat dia didorong mundur 2 langkah, sementara Zhao Feng hanya gemetar tapi tidak bergerak. Petik 2 titik. Bagaimana ini mungkin? Zhao Chengang kaget. Dia berpikir bahwa dia bisa menjatuhkan Zhao Feng dalam satu pukulan. Tetapi pada kenyataannya, dia dengan santai diblokir oleh seni bela diri peringkat inti. Apa yang sedang terjadi? Murid sekte Zhao di sekitar berhenti. Aku tidak percaya itu kecelakaan. Ini secara tidak sengaja mengenai kelemahan gerakan saya. Zhao Chengang melolong saat dia menerkam lagi ke arah menggunakan Flowing Wind Fist. Sekali lagi Zhao Chengang didorong mundur. Meskipun 2 gerakan pertama seimbang, Zhao Chengang dibatasi. Ini benar-benar keterampilan seni bela diri inti. Bagaimana dia melakukan itu? Bagaimana seni bela diri peringkat inti bisa unggul saat menghadapi seni bela diri peringkat tinggi? Murid sekte Zhao bingung. 1 langkah, 2 gerakan, 3 gerakan. Setiap kali, Zhao Chengang didorong mundur. Ketika 2 orang dengan pangkat yang sama bertarung, itu normal untuk memiliki satu pihak di atas angin. Namun, menggunakan seni bela diri peringkat inti saat bertarung melawan seni bela diri peringkat tinggi tidak pernah terdengar. Apa yang sedang terjadi? Zhao Chengang menjadi gila saat dia menggunakan semua kekuatannya. Banyak yang memandang ke arah hakim dan generasi tua sekte tersebut. Hati nurani dan keterampilan pertempuran Zhao Feng jauh melampaui Zhao Chengang. Hakim berkata dengan tidak yakin. Analisisnya tidak memuaskan orang. Hehe, anak ini telah melatih keterampilan peringkat inti ke level maksimal. Suara tua terdengar dari tengah kerumunan. Itu adalah pria tua yang memiliki janggut putih. Itu adalah juri utama kontes ini. Beberapa hakim dengan cepat menganggukkan kepala. Semua orang tahu bahwa semakin tinggi level skill, semakin banyak kerusakan yang ditangani. Namun, ini tidak semuanya terjadi. Misalnya, ketika seseorang melatih seni bela diri tingkat rendah ke tingkat tinggi, dan yang lain melatih keterampilan tingkat tinggi ke tingkat rendah, seni bela diri tingkat tinggi tidak akan sekuat seni bela diri tingkat rendah. Biasanya, levelnya adalah tingkat pemula, rendah, tinggi, dan puncak. Tingkat puncak berarti telah mencapai 90% atau lebih tinggi. Biasanya, seseorang yang melatih seni bela diri ke tingkat puncak sudah sangat jarang. Namun, level puncak tidak berarti bahwa itu adalah batasnya. Di atas level puncak adalah level maksimal. Level maksimum berarti bahwa skill tersebut telah dilatih setidaknya 99% dari potensi penuhnya. Bisa dikatakan itu sempurna. Meskipun sepertinya ada perbedaan kecil antara level maksimal dan level puncak, jaraknya sangat besar. Perbedaannya bahkan lebih besar dari perbedaan antara level rendah dan level tinggi. Hakim utama tersenyum tipis. Tapi meski begitu, Zhao Feng seharusnya hanya bisa bertarung setara dengan Zhao Chengang.
Seorang seniman bela diri masih tidak mengerti. Bagaimanapun, keterampilan seni bela diri peringkat tinggi 3 tingkat lebih tinggi dari keterampilan seni bela diri peringkat inti, dan Zhao Chengang telah melatih seni bela diri peringkat tinggi ke tingkat rendah. Kamu benar, tingkat maksimum dari seni bela diri peringkat inti hampir tidak bisa bertarung setara dengan tingkat rendah seni bela diri peringkat tinggi. Tapi seperti yang bisa Anda lihat, kekuatan tubuh Zhao Feng, kecepatan reaksi, kesadaran pertempuran, semuanya jauh melebihi Zhao Chengang. Petik 2. Juri utama memuji. Melalui penjelasannya, orang banyak sekarang mengerti sepenuhnya. Tepat pada saat ini, pertempuran di tahap ke-7 sedang berubah. Zhao Feng mulai menyerang sekarang? Ya Tuhan, betapa cepatnya kecepatan. Petik 2. Beng. Mata penonton tertarik pada tahap ke-7, hanya untuk melihat pertahanan Zhao Feng berubah menjadi serangan. Tinjunya sudah melampaui ranah dari apa yang bisa dicapai Flaming Metal Fist. Kecepatannya, kekuatannya, semuanya menyerang kelemahan lawan. Zhao Chengang, yang dalam keadaan hiruk-pikuk, langsung meraba-raba dan terkena salah satu pukulan Zhao Feng. Zhao Chengang menjerit saat bahunya dicabut dari soketnya. Kemenangan nomor 188. Hakim ke-7 berkata sambil menghela napas. Kelompok ke-7 menjadi gempar. Zhao Feng mengalahkan Zhao Chengang dengan hanya menggunakan seni bela diri peringkat inti. Luar biasa, Zhao Chengang menduduki peringkat pertama dalam grup. Petik 2. Zhao Feng memenangkan pertandingan ke-15-nya. Ini berarti dia sekarang yang terkuat di grup 7. Pada saat ini Zhao Yue, Zhao Yijian dan Zhao Yufei semuanya melihat-lihat. Level maksimal. Saat seniman bela diri mengadakan ceramah, aku merasa semua gerakan tinju logam api menghilang dari pikiranku. Mungkin inilah alasannya. Zhao Feng mengerti. Ketika dia kembali dari ceramah, dia merasa bahwa seni bela diri peringkat intinya telah mencapai puncak, di mana ia bisa melawan seniman bela diri kuasi. Dan kekuatan Zhao Chengang baru saja mencapai seorang seniman bela diri semu. Tidak buruk, sepertinya murid luar memiliki kuda hitam. Juri utama tersenyum. Seni bela diri peringkat inti. Meskipun dia telah melatihnya hingga level maksimal, dia masih akan kalah melawan putra saya Zhao Yijian. Bagaimanapun, seni bela diri peringkat inti hanyalah peringkat inti. Seorang pria parubaya tersenyum tipis. Oh, hakim utama mengirimkan pandangan tertarik ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu adalah ayah Zhao Yijian. Pria parubaya itu tertawa saat matanya melirik ke arah Zhao Yijian dengan ekspresi percaya diri. Benar, potensi seni bela diri peringkat inti terbatas. Zhao Feng pasti menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk melatihnya ke level maksimal, yang berarti dia tidak akan punya banyak waktu tersisa untuk melatih skill lain. Sangat disayangkan, saat hakim utama berbicara di sini, dia menggelengkan kepalanya. HMPH, level maksimum dari seni bela diri peringkat inti. Zhao Yijian menatap Zhao Feng dengan mengejek. Di matanya, seni bela diri peringkat inti adalah sampah. Gadis berpakaian putih itu menatap Zhao Feng dengan kaget. Saudara Yijian, kamu harus mengalahkannya. Suer, tidak apa-apa, aku hanya butuh paling banyak 3-10 langkah. Tapi aku tidak akan membiarkan dia lolos semudah itu, aku juga akan mempermalukannya. Zhao Yijian berkata dengan percaya diri. Suaranya sangat keras sehingga banyak orang yang hadir mendengarnya. Saat ini, mata Zhao Feng mendarat di atas mereka. Keempat mata mereka bertemu. Sementara mata Zhao Yijian dingin, Zhao Feng tersenyum tipis. Nomor 188 vs nomor 233. Kontes grup masih berlanjut. Setelah Zhao Feng mengalahkan Zhao Chengang, dia tidak lagi memiliki lawan yang cocok dengannya di tahap ke-7. 16 kemenangan, 17 kemenangan, 18 kemenangan. Kebanyakan orang yang ditemui Zhao Feng mengaku kalah. Dan mereka yang memiliki keberanian untuk bertarung, mereka tamat dalam satu kepalan tangan. Terlalu memalukan untuk kalah melawan seni bela diri peringkat inti. Murid sekte Zhao memandang Zhao Feng seperti dia menderita penyakit. 18 kemenangan, 19 kemenangan, 20 kemenangan berturut-turut. Akhirnya Zhao Feng memenangkan 20 pertandingan berturut-turut, memungkinkan dia untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Comments for chapter 21. Bab 22 Kelahiran Kuda Hitam. Zhao Feng menghela napas saat dia duduk. Zhao Feng adalah kuda hitam yang muncul dalam kontes grup.
Hanya menggunakan seni bela diri peringkat intinya, dia telah mengalahkan semua orang di jalannya. Bahkan Zhao Chengang, yang menduduki peringkat ke-7 di antara murid-murid luar, telah kalah. Saya ingin tahu bagaimana perkembangan kelompok lain. Mata Zhao Feng mengamati kelompok lain. Penyisihan dibagi menjadi 10 kelompok berbeda, dengan masing-masing kelompok memiliki campuran murid yang kuat dan lemah. Selain Zhao Feng, ada banyak orang lain yang memenangkan 20 pertandingan berturut-turut, sehingga mereka juga dapat langsung maju ke babak berikutnya. Yang tercepat di antara mereka adalah Zhao Yijian dari grup kedua. Pedang Zhao Yijian sangat cepat, sebelum lawannya bereaksi, pedang itu telah mencapai tenggorokan mereka. Dalam hal kecepatan untuk memasuki babak berikutnya, Zhao Yijian bahkan lebih cepat dari Zhao Yue. Di antara murid-murid luar, hanya 3 teratas, Zhao Yufei, Zhao Yue dan Zhao Yijian, yang mampu mengancam saya. Usia Zhao Yue sedikit lebih tinggi, 17 tahun, dan tubuh berototnya tampak sangat besar. Tinju angin terbalik, salah satu murid dari peringkat ketiga meninju Zhao Yue, tetapi yang terakhir bahkan tidak bergerak. Dahi murid itu mulai berkeringat. Zhao Feng sedikit terkejut. Serangan penuh dari peringkat ketiga bahkan tidak bisa melukai Zhao Yue sedikit. Zhao Yue pasti telah dilatih dalam keterampilan penguatan tubuh peringkat tinggi untuk memungkinkan pertahanannya melampaui kerusakan yang ditangani oleh peringkat yang sama. Setidaknya Zhao Feng tidak bisa menerima pukulan dari kultivator peringkat ketiga hanya dengan tubuhnya. Jika Zhao Yijian dikatakan cepat dan eksplosif, maka Zhao Yue sebaliknya. Dia lambat dan pertahanannya tidak bisa ditembus. Zhao Yufei menggunakan kelembutan untuk mengalahkan kekerasan. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan mengalahkan lawannya. Setiap gerakannya tampak tanpa celah. Dia mengenakan jubah ungu dan kecantikannya luar biasa. Mereka yang mengawasinya memiliki perasaan yang menyegarkan. Siapa dia, untuk memiliki kekuatan seorang seniman bela diri semu di usia yang begitu muda? Bahkan beberapa murid batin tertarik oleh Zhao Yufei. Dia cantik dan berbakat pada saat bersamaan. Ketika orang seperti dia memasuki murid batin, kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan. Petik 2. Dia masih terlalu muda, 2 tahun lagi dan dia mungkin bisa dibandingkan dengan gadis tercantik di Sun Feather City, Qiu Mengyu. Petik 2. Sampai titik tertentu, lebih banyak orang yang fokus padanya daripada Zhao Yue dan Zhao Yijian, yang pertama dan kedua. Ini terutama karena kecantikan dan bakatnya. Segera 10 kelompok masing-masing memiliki 1 orang memenangkan 20 pertandingan berturut-turut. Kelompok pertama adalah Zhao Yue, kelompok kedua Zhao Yijian, kelompok ketiga Zhao Yufei, kelompok keempat Zhao Gan, kelompok kelima Zhao Guang. Mereka semua berada di peringkat di antara 10 murid luar teratas. Namun, ada 1 orang yang tidak terduga dari kelompok 7. Zhao Feng adalah seekor kuda hitam yang bergegas keluar dan mengambil tempat Zhao Chengang. Selain 10 orang ini, tidak banyak yang memenangkan 20 pertandingan berturut-turut. Kontes grup terus berjalan hingga tersisa 10 orang di tiap grup. Menggunakan waktu 1 hari, sekarang ada total 100 murid yang tersisa. 100 orang ini adalah elit dari murid luar. Hari kedua 100 orang sekali lagi bertemu di Sky Martial Field. Setelah beristirahat selama 1 malam, Zhao Feng merasa sangat energik. Dia menemukan bahwa pertandingan ini telah membantu meningkatkan kultivasinya sampai batas tertentu. Hari ini kita akan memasuki babak penyisihan kedua. Kalian semua adalah elit dari murid luar, tapi hari ini, setengah dari kalian akan tersingkir, menyisakan 50 dari kalian untuk memasuki turnamen terakhir. Ini peraturannya. Sebuah suara terdengar di seluruh lapangan. 100 kontestan menahan nafas saat mereka mendengarkan peraturan. Pemeringkatan dilakukan dengan mendapatkan poin. Setiap orang memulai dengan 1 poin dan setiap pertandingan yang mereka menangkan akan meningkatkan poin mereka satu persatu. Dengan setiap kekalahan 1 poin akan dikurangi. Akhirnya, 50 orang dengan poin terbanyak akan bertarung melawan murid batin. Mulailah, suara hakim terdengar. Nomor 144 vs nomor 26. Petik 1. Nomor 73 vs nomor 429. 10 tahapan berbeda semuanya memiliki pertandingan yang sedang berlangsung. Banyak yang akan mengaku kalah jika mereka melihat lawan mereka terlalu kuat. Misalnya Zhao Yue dan Zhao Yijian, lawan mereka mengaku kalah begitu mereka melihat mereka. Mereka lebih suka menghemat tenaga untuk putaran berikutnya. Nomor 188 vs nomor 169.
Akhirnya giliran Zhao Feng. Lawannya adalah pemuda berwajah hitam dari peringkat kedua. Aku mengaku kalah. Pemuda berwajah hitam melihat bahwa itu adalah Zhao Feng, jadi dia segera menyerah. Zhao Feng sedikit tertegun. Pemuda berwajah hitam itu berada di kelompok yang sama dengan Zhao Feng selama ronde pertama, tetapi mereka tidak pernah bertukar pukulan. Seperti ini, Zhao Feng mendapatkan poin pertamanya dan penghitungannya naik menjadi 2. Segera Zhao Feng bertemu lawan keduanya. Kali ini lawannya adalah seorang gadis dari peringkat kedua. Aku tahu kekuatanmu kuat, tapi aku tidak akan mengaku kalah. Gadis berpakaian sederhana itu menggigit giginya. Menghadapi tipe wanita lemah ini, beberapa orang akan membiarkannya menang dengan sengaja. Tinju logam berapi. Pukulan sederhana sekali lagi datang dan menjatuhkan gadis itu 6 meter ke belakang. Satu langkah, cepat dan sederhana. Zhao Feng tidak ingin membuang waktu karena lawannya terlalu lemah dan tidak akan membantunya berkembang. Aku tersesat. Gadis itu merasa kecewa saat dia pergi. HMPH, menindas gadis-gadis lemah, apa yang keren dari itu? Petik 2. Tunggu sampai aku melanjutkan, aku akan membalas dendam untuk saudari Xin. Tindakan Zhao Feng menyebabkan beberapa pemuda memandangnya dengan jijik. Kemenangan nomor 188. Sang hakim memandang dengan penuh pujian ke arah Zhao Feng. Pertandingan berikutnya terlalu mudah. Poin Zhao Feng terus meningkat. Saya menyerah. Aku mengaku kalah. Tinju logam berapi. Sebagian besar lawan Zhao Feng menyerah, tetapi mereka yang tidak langsung kalah. Kekuatan anak ini mungkin telah mencapai peringkat seniman bela diri semu. Semakin banyak pertandingan berlangsung, semakin banyak orang mulai memahami kekuatannya. Zhao Feng tidak lupa memperhatikan Zhao Yue dan Zhao Yijian. Pada satu waktu, di tahap ketiga. Cepat, lihat, ini adalah Zhao Yijian vs Zhao Gan. Petik 2. Zhao Feng berbalik untuk melihat keduanya sudah saling bertukar pukulan. Pertarungan murid luar terkuat kedua dan keempat dengan mudah mendapatkan perhatian orang banyak. Kedua orang ini sama-sama berada di peringkat 5 besar dan awalnya kekuatan mereka tidak memiliki banyak perbedaan. Perubahan ke-10 dari ular berbisa, Zhao Gan berteriak saat dia berputar dan berputar di tanah seperti ular. Dia sangat lincah sehingga dia berhasil menghindari pedang Zhao Yijian berkali-kali. Zhao Feng sedikit tergerak karena kekuatan Zhao Gan telah meningkat pesat sejak pertemuan mereka bulan lalu. Dia juga telah melatih 13 perubahan ular beracun ke perubahan ke-10, yang berarti bahwa dia sekarang memiliki kekuatan seorang seniman bela diri semu. Kekuatan Zhao Gan setara dengan Xin Fei dari Sky Cloud Forest. Meskipun kamu telah meningkat pesat, kamu masih akan kalah dari aku seperti dulu. Zhao Yijian saat dia meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Ini adalah skill level tinggi Ice Flowing Sword. Ini adalah keterampilan yang sangat sulit untuk dilatih. Seseorang memanggil. Pedang Zhao Yijian menjadi semakin cepat. Zhao Gan pada awalnya mampu mengelak, tetapi seiring berjalannya waktu dia semakin tidak mampu menghindar. Segera beberapa tanda garis miring muncul di tubuh Zhao Gan. Zhao Yijian menang. Hakim menghentikan pertarungan karena mereka ingin Zhao Gan melanjutkan ke babak berikutnya juga tanpa terlalu terluka. Pada saat ini, punggung Zhao Gan penuh dengan keringat dingin saat dia melihat dengan tidak percaya pada Zhao Yijian. Bagaimana kamu melakukan ini? Zhao Yijian menggunakan kurang dari 10 gerakan untuk mengalahkan Zhao Gan. Kekuatan Zhao Yijian sangat kuat. Salah satu murid sekte Zhao berseru. Zhao Yijian dan Zhao Gan pernah berdebat sebelumnya, tetapi pada saat itu pertarungan berlangsung lama, dengan mereka bertukar lebih dari 100 pukulan, tetapi sekarang dia hanya membutuhkan 10. Kekuatan Zhao Yijian mungkin bisa dibandingkan dengan Zhao Yue sekarang. Beberapa menebak, Zhao Yijian dan Zhao Yue. Keahlian yang satu adalah menyerang sedangkan yang lainnya adalah pertahanan. Apa yang akan terjadi jika keduanya bertemu? Banyak yang menunggu bentrokan. Zhao Yijian dan Zhao Yue adalah dua pilihan terbaik untuk gelar murid luar terkuat. Zhao Yufei juga tidak kalah. Wajah Zhao Feng tetap tenang saat dia melihatnya. Dia sekarang telah memenangkan 44 pertandingan berturut-turut. Namun saat ini dia bertemu dengan lawan yang kuat. Itu adalah murid luar peringkat kelima, Zhao Guang. Zhao Guang juga memiliki lebih dari 40 poin dan satu-satunya pertandingan yang dia kalahkan adalah melawan Zhao Yue. Hehe, nak, pukulanmu berakhir di sini. Zhao Guang tertawa bahagia. Banyak yang memandang dengan sombong ke arah Zhao Feng. Peringkat kelima Zhao Guang adalah lawan terkuat yang dia hadapi sejauh ini.
Kekuatan Anda hampir tidak masuk ke peringkat seniman bela diri semu. Zhao Feng berkata dengan tenang. Betulkah? Lalu aku akan merasakan keterampilan apa yang kamu miliki selain seni bela diri peringkat inti. Mata Zhao Guang berbinar. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia pindah ke sisi Zhao Feng. Zhao Guang dan Zhao Yufei sama-sama terkenal karena gerak kaki mereka. Kecepatan Zhao Guang menyebabkan banyak pujian dari kerumunan. Kontes kecepatan. Zhao Feng menatap Zhao Guang dengan mengejek. Ketika telapak tangan Zhao Guang hendak mengenai Zhao Feng, targetnya menghilang dari bawah matanya. Seolah-olah telapak tangannya membelah Zhao Feng ke udara. Tidak bagus, pikir Zhao Guang. Para murid di bawah menatap pemandangan itu. Banyak yang bereaksi cepat menatap ke belakang Zhao Guang. Tinju naga marah. Zhao Guang hanya merasakan sesuatu datang ke punggungnya. Zhao Guang secara naluriah mencoba memblokir pukulan itu, dan berhasil melakukannya. Tetapi kemudian dia merasakan kekuatan yang mengamuk menguasai dia. Zhao Guang merasa mundur beberapa meter dan hampir jatuh. Keterampilan apa yang dia pelajari agar kecepatannya menjadi begitu cepat? Hati Zhao Guang berdesir karena shock. Bab 23 tingkat tinggi dari keterampilan berperingkat tinggi. Setelah pertukaran pertama, perbedaannya langsung terlihat. Zhao Guang akhirnya menenangkan dirinya saat dia menatap dengan kaget. Zhao Feng tidak menyerang. Dalam hal kecepatan, dia memiliki keyakinan penuh bahwa bahkan beberapa pembudidaya peringkat keempat tidak akan dapat mengalahkannya. Pada titik ini, pertempuran antara Zhao Feng dan Zhao Guang menjadi fokus seluruh kerumunan. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Zhao Guang. 3 murid luar teratas tercengang. Sungguh keterampilan gerak kaki yang indah. Para tetua yang menonton juga terkejut. Keterampilannya sangat familiar. Hakim utama bergumam. Dia telah mempelajari Li Li Floating Fairy. Saya yakin, seorang seniman bela diri memandang Zhao Feng dengan rumit. Seniman bela diri ini pernah mempelajari Li Li Floating Fairy. Namun, terlalu sulit untuk berlatih di Li Li Floating Fairy. Meski itu hanya salah satu bagian dari skill, jadi dia baru melatihnya selama 2 tahun sebelum menyerah. Ini kapal feri apung ringan. Untuk bisa melatih Li Li Floating Fairy setinggi itu berarti pemahamannya tidak buruk. Meskipun Li Li Floating Fairy adalah keterampilan peringkat tinggi, itu adalah keterampilan yang rusak sehingga potensinya terbatas. Zhao Feng menyerang. Zhao Feng seperti angin, kecepatannya terlalu cepat. Zhao Guang menggunakan semua kekuatannya tetapi masih tidak bisa menghindari serangan Zhao Feng. Posisi kelima dari Angry Dragon. Tinju naga marah sangat populer di antara keterampilan seni bela diri peringkat menengah sehingga mudah dikenali. Beng. Zhao Feng menekan Zhao Guang. Zhao Guang merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas karena tekanannya terlalu kuat. Setiap pukulan akan membuatnya terjatuh. Dia benar-benar didominasi oleh Zhao Feng. Dalam hal kecepatan, Zhao Feng dengan mudah mengungguli dia. Dalam hal kekuatan, Zhao Feng juga melebihi dia. Setelah memblokir pukulan ke-8, Zhao Guang meludahkan seteguk darah dan menyerah. Zhao Guang, yang menduduki peringkat kelima, kalah dalam 10 langkah. Meskipun mereka tahu Zhao Feng kuat, dan bisa menantang 5 besar, hasilnya mengejutkan mereka. Kinerja Zhao Feng tidak lebih lemah dari Zhao Yue dan teman-temannya. Kecerdasan anak ini sangat tinggi. Tidak hanya dia melatih seni bela diri peringkat inti ke tingkat maksimal, dia juga melatih tinju naga marah ke tingkat puncak. Petik 2. Dia bisa mengalahkan Zhao Guang hanya dengan mengandalkan keterampilan seni bela diri tingkat menengah tingkat puncaknya. Para tetua memuji Zhao Feng. Pertandingan berlanjut. Hanya ada 4 orang yang menang langsung, Zhao Yue, Zhao Yijian, Zhao Yufei dan Zhao Feng. 4 orang ini dikenal sebagai 4 kuat. Zhao Feng. Penonton bersorak saat Zhao Feng naik ke atas panggung. Setiap kali dia melanjutkan, sebagian besar lawan mengaku kalah, atau dikalahkan dalam waktu kurang dari 3 langkah. Zhao Feng bahkan bertemu Zhao Kun. Saya menyerah. Zhao Kun menggigit giginya dan ingin menggali lubang untuk bersembunyi di dalamnya. Kekuatan Zhao Feng sudah melampaui saudaranya, bagaimana dia bisa menang? 4 kuat terus mendominasi pertandingan mereka. Banyak yang mengantisipasi kapan 4 kuat akan bentrok. Akhirnya, setelah 60 kemenangan, Zhao Yue yang menduduki peringkat pertama berhadapan dengan Zhao Yijian yang menempati peringkat kedua. Zhao Yue. Petik 2. Zhao Yijian. Petik 2. Banyak orang berteriak karena antisipasi.
Zhao Yue, sejak pertarungan aku kalah darimu setengah tahun lalu, akhirnya kita bertemu lagi. Zhao Yijian penuh dengan keinginan bertarung. Di murid luar, Zhao Yue adalah kunci yang sangat rendah. Yang dia lakukan hanyalah berkultivasi setiap hari dan oleh karena itu, fondasinya adalah yang paling kokoh, memungkinkan dia untuk terus duduk di kursi nomor 1. Lakukan gerakanmu, kita akan melihat apakah pedang mengalir dinginmu lebih kuat dari tubuh logamku. Tinggi badan Zhao Yue menjulang tinggi di atas Zhao Yijian. Zhao Yijian mengambil pedangnya dari sarungnya. Saat Cold Flowing Sword digunakan, udara terasa seperti membeku. Palem logam, tubuh Zhao Yue berdiri tegak saat tinjunya meninju pedang. Ledakan itu membuat gendang telinga para pembudidaya tingkat bawah bergetar. Zhao Yijian mundur 2 langkah lalu berbalik untuk menusuk tubuh bagian bawah Zhao Yue. Salah satu dari mereka bersifat defensif sementara yang lainnya ofensif. Jelas bahwa kekuatan yang ditunjukkan Zhao Yijian dan Zhao Yue dapat dengan mudah mengalahkan seniman bela diri semu. Jika Zhao Feng tidak membentuk kekuatan batin maka dia tidak akan bisa menembus pertahanan Zhao Yue. Ding, ding, beng, titik titik. Pertarungan Zhao Yue dan Zhao Yijian berubah menjadi mode panas merah. Pedang Zhao Yijian menjadi semakin cepat. Udara sedingin es menyelimuti tubuh Zhao Yue. Zhao Yue terus memblokir pedang Zhao Yijian. Jika itu adalah peringkat ketiga lainnya, bukan Zhao Yue, mereka akan selesai dalam satu gerakan. Fondasi Zhao Yue sangat kokoh dan keahliannya adalah pertahanan. Jika Zhao Yijian tidak bisa menang dalam waktu separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh mendidih maka dia tidak akan menang. Kata hakim utama, hehe, separuh waktu yang dibutuhkan teh untuk mendidih? Dia tidak akan membutuhkannya selama itu. Pria parubaya, yang merupakan ayah Zhao Yijian berkata dengan percaya diri. Oh, ekspresi juri utama berubah. Pada saat ini, pertempuran tiba-tiba berubah. Zhao Yue mengerang saat lengannya dipotong. Bagaimana tubuh metal saya bisa rusak? Wajah Zhao Yue memutih. Metal body adalah skill yang membuat tubuh seseorang menjadi sekuat metal. Ditemani dengan metal fist, kekuatan dan pertahanannya telah mencapai batas. Dia percaya bahwa tidak ada orang di bawah peringkat keempat yang bisa menembus pertahanannya. Keterampilan seni bela diri tingkat tinggi. Sang hakim berteriak, seni bela diri tingkat tinggi? Para murid di dekatnya menarik napas dingin. Untuk sebagian besar seni bela diri tingkat tinggi, sudah cukup sulit untuk melatih mereka ke tingkat yang rendah, dan untuk melatih seseorang ke tingkat yang tinggi, jauh lebih sulit. Namun, setelah mencapai level tinggi, kerusakan skill akan 50% lebih tinggi daripada level rendah. Mengalir pedang dingin sudah menjadi keterampilan menyerang tingkat tinggi yang menakutkan. Ketika seseorang dari peringkat ketiga melatihnya ke tingkat rendah, seseorang dapat memiliki kekuatan seorang seniman bela diri semu. Jika seseorang melatihnya ke tingkat tinggi, itu bisa mengancam seniman bela diri. Seni bela diri tingkat tinggi? Pantas. Selamat Zhao Tianjian, karena memiliki putra yang berbakat. Hakim utama tersenyum ke arah pria parubaya itu. Zhao Tianjian adalah ayah Zhao Yijian. Terima kasih tetua. Zhao Tianjian terkejut karena hakim utama adalah seorang penatua, yang berarti statusnya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Di atas panggung, Ice Cold Flash, Zhao Yijian mendorong pedang ke kecepatan yang lebih cepat. Kemeja Zhao Yue robek menjadi beberapa bagian saat tubuhnya dipotong beberapa kali. Zhao Yijian menang. Hakim segera berkata, seni bela diri tingkat tinggi. Saya tidak kalah secara tidak adil. Zhao Yue berkata sambil menghela nafas. Setelah mengalahkan Zhao Yue, momentum Zhao Yijian tidak bisa dihentikan. Zhao Yijian, Zhao Yijian, petik 2. Para penonton bersorak. Banyak anak muda kagum padanya. Zhao Yijian sekarang adalah raja dari murid luar. Zhao Yijian mengamati daerah itu dan matanya tertuju pada Zhao Feng. Bibirnya melengkung menjadi senyuman dingin saat dia memandang dengan jijik pada Zhao Feng. Saudara Jian, Zhao Sui yang wajahnya benar-benar merah berlari ke arahnya. Dia percaya bahwa kekuatannya tidak ada duanya. Pada saat yang sama, dia melirik ke arah Zhao Feng. Zhao Feng tanpa ekspresi. Sekarang hanya tersisa 3 orang dengan catatan sempurna, Zhao Yijian, Zhao Feng dan Zhao Yufei. Namun, sekarang tidak banyak yang tersisa. Menurut pendapat orang banyak, Zhao Yijian tidak akan kalah dari siapapun dari murid luar. Dia bahkan akan mendapat peringkat tinggi di antara murid-murid batin. Seni bela diri tingkat tinggi? Zhao Feng bergumam.
Rekor sempurnanya terus meningkat dan segera mencapai 60 kemenangan. 61 kemenangan. Namun, pertarungan antara Zhao Yijian dan Zhao Feng tidak bisa dihindari. Akhirnya, pada pertandingan ke-69, Zhao Feng melihat pemuda berpakaian ungu berdiri di atas panggung. Itu Zhao Yijian. Kerumunan itu terdiam saat keduanya saling berhadapan. Bagaimanapun, Zhao Feng memiliki catatan yang sempurna juga. Zhao Feng, Anda tidak akan mengaku kalah kan? Zhao Yijian dengan mengejek berkata. Menurut pendapatnya, satu-satunya lawannya adalah Zhao Yue, yang lainnya adalah sampah. Bab 24 Murid Luar Atas 1. Menghadapi penghinaan Zhao Yijian, Zhao Feng hanya tersenyum tipis. Meskipun Zhao Yijian kuat, dia memiliki sikap sombong. Ini berarti tidak ada gunanya berbicara dengannya. Hanya dengan tindakan Anda bisa membuktikan apa yang ingin Anda katakan. Meskipun Zhao Feng tidak menanggapi, sikapnya seperti jarum di mata Zhao Yijian. Penonton sedikit terkejut. Zhao Yijian sudah sangat sombong, tetapi keheningan, Zhao Feng melakukan lebih dari apa yang bisa dikatakan kata-kata. Nak, jika kamu tidak berbicara sekarang, kamu tidak akan bisa berbicara nanti. Zhao Yijian berkata dalam-dalam. Pedangnya berkilat di depan Zhao Feng. Zhao Yijian memulai dengan Cold Flowing Sword. Meskipun dia sangat sombong, dia tahu bahwa Zhao Feng memiliki kekuatan seorang seniman bela diri kuasi sehingga dia harus bekerja penuh. Zhao Feng merasakan hawa dingin datang dari pedang. Pedang itu merindukan bahu Zhao Feng setengah inci. Teknik yang sangat tinggi. Saya hanya bisa melihat gambar setelahnya. Petik 2. Jika dia hanya memiliki kekuatan seorang seniman bela diri semu, maka dia pasti tidak akan bisa menghadapi pedang mengalir dingin tingkat tinggi. Zhao Feng tidak berpikir bahwa pembelaannya akan melebihi Zhao Yue. Seringan daun, Zhao Feng menarik diri dari Zhao Yijian. Dalam hal pelanggaran, Zhao Feng bukanlah tandingan Zhao Yijian, kecuali dia mempelajari teknik penguatan tubuh tingkat tinggi seperti Zhao Yue. Kemana kamu lari? Zhao Yijian dengan cepat melompat dan menggunakan Cold Flowing Sword di udara. Tidak peduli seberapa keras Zhao Feng mencoba menghindar, hawa dingin terus mengikutinya. Tidak heran ini adalah seni bela diri tingkat tinggi. Zhao Feng berpikir, dia tahu bahwa meskipun tinju naga marahnya telah mencapai tingkat puncak, itu bukan tandingan pedang mengalir dingin Zhao Yijian. Ledakan terbang dingin es. Langkah Zhao Yijian tiba-tiba berubah. Pedang itu mengarah ke tempat pendaratan Zhao Feng. Zhao Feng berada di udara dan begitu dia mendarat, dia tidak akan bisa menghindari serangan area Zhao Yijian. Betapa pedang yang mengalir dingin? Dia sudah bisa menggunakan serangan area saat masih di bawah peringkat keempat. Petik 2. Sepertinya pertempuran sudah diputuskan. Generasi yang lebih tua, yang menonton, memuji. Turun. Ledakan terbang dingin es Zhao Yijian mengirimkan ledakan kacau ke bagian bawah tubuh Zhao Feng. Gelombang mengambang ringan. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat dia memadatkan semua darahnya, memungkinkan dia untuk melompat di udara. Tubuhnya meninggalkan tarikan gravitasi saat melompati gerakan membunuh Zhao Yijian. Bagaimana ini mungkin? Zhao Yijian berdiri linglung saat melihat Zhao Feng melompati gerakan membunuhnya. Apa? Zhao Feng telah melatih Li Floating Fairy sampai tingkat yang tinggi. Hakim utama memuji saat dia mengelus jenggotnya. Gelombang mengambang ringan. Itu adalah langkah pamungkas Li Floating Fairy. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Seniman bela diri yang pernah berlatih di Li Floating Fairy berseru saat dia berdiri karena terkejut. Di atas panggung, Zhao Feng sedang berlari sementara Zhao Yijian mencoba mengejar ketinggalan. Segera, pedang mengalir dingin Zhao Yijian mendekati level tinggi, kerusakan dan kecepatannya meningkat dengan cepat. Zhao Feng juga tidak buruk. Kapal feri Li Floating miliknya membuatnya seringan bulu dan meskipun sepertinya dia hanya bisa menghindari pedang itu bahkan tidak menyentuhnya sekali. Petik 2. Waktu berlalu dengan lambat. Saat Zhao Feng berlari, dia mencoba menemukan kekurangan dalam keterampilan Zhao Yijian sehingga dia bisa membalas. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa mendekati Zhao Yijian, atau dia akan menghadapi gerakan membunuh. Tinju naga marahnya bahkan tidak bisa memblokir salah satu pukulan pedang Zhao Yijian. Jika dia mencoba memblokir satu, dia akan terluka. Apakah saya harus menggunakan? Zhao Feng menarik napas saat kekuatan batin di tubuhnya terbangun, lalu menghilang. Mengandalkan teknik udara bersembunyi, dia menyembunyikan kekuatan batinnya.
Saat berada di udara, Zhao Feng tiba-tiba memasukkan energinya ke mata kirinya. Saat mata kiri diaktifkan, Zhao Feng masuk ke mode penglihatan super. Meskipun pedang Zhao Yijian cepat, itu melambat di matanya. Dia bahkan bisa melihat di mana kekuatan di tubuh Zhao Yijian berkumpul, dan melalui itu, Zhao Feng bisa memprediksi di mana Zhao Yijian akan menyerang selanjutnya. Teng, teng, titik. Zhao Feng menghindari semua serangan dengan mudah. Tinju naga marah. Pada titik tertentu, Zhao Feng membalas. Angin dingin es. Zhao Yijian tidak mengelak ataupun bertahan. Sebaliknya pedangnya mengarah ke tenggorokan Zhao Feng. Zhao Feng merasa tidak berdaya karena, meskipun dia dapat menemukan celah dalam gerakan Zhao Yijian, dia tidak dapat menyerang karena dia tidak akan dapat menghindari pedang Zhao Yijian. Cold Flowing Sword berfokus pada ketajaman dan serangan. Ia tidak memiliki pertahanan sama sekali. Namun dia telah melatihnya hingga level tinggi sehingga kekurangannya kecil dan saya hanya memiliki peluang 50% untuk menang. Zhao Feng menganalisis dan memprediksi di dalam pikirannya. Perbedaan terbesar antara dia dan Zhao Yijian adalah tingkat keterampilan seni bela diri. Untuk mengalahkan Zhao Yijian, dia hanya punya dua pilihan. Cara pertama adalah dengan mengulur-ulur waktu hingga lawan lelah. Zhao Feng memiliki keyakinan penuh bahwa, dengan mata kiri dan kekuatan batinnya, dia bisa bertahan lebih lama dari Zhao Yijian. Cara kedua adalah menggunakan kekuatan batinnya dan menang dengan paksa. Seperti yang dipikirkan Zhao Feng. Hakim, saya pikir mereka berdua sama-sama jenius dan jika itu berlarut-larut dan salah satu dari mereka terluka atau mati, kami akan dihukum oleh sekte. Biasanya, bahkan jika mereka terhenti, Zhao Yijian memiliki peluang 50 hingga 60% untuk menang, tetapi dia memiliki perasaan yang tidak diketahui bahwa mengulur-ulur bukanlah ide yang baik. Tapi, mereka belum selesai. Hakim utama agak ragu-ragu karena kultivasi Zhao Tianjian telah mencapai peringkat ke-6 dan statusnya tidak terlalu rendah. Meskipun mereka belum selesai, tidak bisakah kamu melihat siapa yang lebih unggul? Zhao Tianjian menatap tahu ke arah hakim utama. Jelas sekali jika ini dilakukan dengan baik, akan ada hadiah besar. Baik, hakim utama berkata, nomor 188, Zhao Feng, Anda lebih lemah. Jadi jika ini menyeret keluar hakim memiliki hak untuk membuat keputusan. Zhao Feng merasakan amarah melonjak di dalam hatinya. Hakim jelas bias terhadap Zhao Yijian. Jelas, hakim tidak bisa secara terbuka mengatakan bahwa Zhao Yijian menang. Tetapi sebagai juri, mereka memiliki hak untuk mengambil keputusan setelah beberapa saat. Misalnya, juri bisa membuat keputusan jika pertandingan berlangsung terlalu lama. Keputusan hakim memang menimbulkan gangguan. Meskipun Zhao Feng berada di bawah angin, dia tidak kalah sama sekali. HMPH, yang bisa dia lakukan hanyalah lari. Dia hanya membuang-buang waktu kita. Petik 2. Kerumunan berdiskusi dengan tenang. Meskipun beberapa generasi yang lebih tua merasa bahwa ini tidak adil, mereka tidak mau menyinggung Zhao Tianjian dan putranya hanya untuk murid sekte cabang belaka. Baik, saya tidak akan lari. Zhao Feng tertawa getir saat dia berhenti. Anak, ambil pedangku. Zhao Yijian memandang dengan penuh syukur ke arah ayahnya. Zhao Tianjian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tersenyum tipis. Pada titik ini, beberapa orang, seperti Zhao Kun, memiliki wajah sombong. Zhao Sui melihat sosok yang akrab itu dan menghela nafas. Dia memiliki perasaan yang kompleks terhadapnya, beberapa simpati, sedikit dingin. Sama seperti pedang mengalir dingin, Zhao Yijian mendekati Zhao Feng, yang terakhir tidak bergerak untuk menghindar. Tinju naga marah. Zhao Feng menaruh semua amarahnya pada pukulan ini. Para tetua menggelengkan kepala. Hakim utama juga menghela nafas. Hahaha, tidak berguna. Istirahat. Zhao Yijian tertawa saat dia melambaikan pedangnya yang berkilauan. Buka. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat dia mengeluarkan aura yang sangat kuat. Cahaya hijau samar muncul di lengan dan tinju Zhao Feng. Itu tampak indah di bawah sinar matahari. Sebelum tinju tiba, angin sudah menerpa tubuh Zhao Yijian. Dengan Zhao Feng berada di tengah, debu di bawah kekuatan yang tak terlihat perlahan melayang ke atas. Hakim utama berdiri, wajahnya penuh kegembiraan. Tidak baik, ekspresi Zhao Tianjian berubah menjadi jelek. Apa yang sedang terjadi? Zhao Yijian merasakan tekanan yang tidak diketahui ke arahnya, membuatnya bahkan tidak bisa bernapas.
Bahkan kecepatan pedangnya terbatas. Di matanya, tinju Zhao Feng seperti naga yang mengaum. Sial, kraak. Zhao Yijian memuntahkan seteguk darah. Pedangnya terbelah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Ada juga kekuatan tak terlihat yang berjalan melalui pedang dan mengalir ke tubuhnya. Zhao Yijian mengerang saat dia terlempar 20 meter ke belakang. Saat Zhao Feng menurunkan tinjunya, debu jatuh perlahan kembali ke tanah. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, seseorang berteriak kekuatan batin dari jalan bela diri. Kekuatan batin, cahaya hijau samar bersinar di seluruh tubuh Zhao Feng. Bab 25 Murid Luar Atas 2. Kekuatan batin, nafas dingin terdengar di seluruh lapangan. Semua orang sangat terkejut. Hakim berjanggut putih itu berdiri dan bergumam, 14 tahun dan dia sudah memahami prinsip kekuatan batin. Dapat dikatakan bahwa dia dengan mudah akan menjadi seorang seniman bela diri. Bakatnya bisa dibandingkan dengan Zhao Linlong. Petik 2. Perhatian kerumunan sekali lagi terfokus pada Zhao Feng. Ini adalah raja baru dari murid luar. Zhao Feng menatap tinjunya dengan tidak percaya. Dia telah melihat lengan Zhao Yijian patah, melihat pedangnya patah menjadi dua. Dia bahkan menahan diri untuk tidak menggunakan semua kekuatannya. Jika tidak, cedera Zhao Yijian tidak akan sesederhana lengan yang patah. Setidaknya setengah lengannya akan menjadi tidak berguna. Jika itu adalah pembudidaya peringkat ketiga yang normal, pukulan ini akan membunuhnya seketika. Ini adalah kekuatan dari kekuatan batin. Zhao Feng gemetar karena kegirangan. Para murid di kerumunan itu memandang Zhao Feng dengan ketakutan. Mereka sekarang memahami perbedaan kekuatan antara pembelajar bela diri dan seniman bela diri. Zhao Feng menang. Sang hakim menatap tajam ke arah Zhao Feng. Meskipun dia bias terhadap Zhao Yijian, Zhao Feng masih menang. Itu bukan hanya menang, itu menang dengan kekuatan penuh. Jianer, Zhao Tianjian berteriak dan muncul di sisi Zhao Yijian. Kecepatannya begitu cepat sehingga orang-orang di sekitarnya hanya melihat kabur. Kecepatan apa? Zhao Feng memperkirakan bahwa ayah Zhao Yijian mungkin telah mencapai peringkat ke-6 dari jalur bela diri. Peringkat ke-6 dari jalur bela diri adalah puncak dari seniman bela diri. Langkah selanjutnya berarti menjadi master bela diri. Aku tersesat, aku tidak percaya. Zhao Yijian tidak bisa merasakan lengan kirinya. Panggil alkemis. Zhao Tianjian melihat bahwa ada kemungkinan lengan putranya menjadi tidak berguna. Pemuda, apa artinya ini? Zhao Tianjian memiliki mata pembunuh saat dia melihat ke arah Zhao Feng. Aura peringkat ke-6 dari jalur bela diri menyebabkan tekanan besar terhadap Zhao Feng. Zhao Feng merasa seolah-olah udara telah membeku. Setiap kata yang dia ucapkan akan menghabiskan banyak energi. Dia beruntung memiliki kekuatan batinnya sendiri untuk melawan aura Zhao Tianjian. Cahaya hijau samar di dalam mata kirinya, yang awalnya sepanjang 3 kaki dan 9/10 kaki, mulai merambat menuju tanda 4 kaki. Di bawah tekanan, Zhao Feng telah meningkatkan kultivasinya. Baik, sekarang saya memiliki persyaratan untuk menerobos ke peringkat ke-4. Zhao Feng tertawa. Setelah mengalami pertempuran besar dan kemudian berada di bawah tekanan Zhao Tianjian, itu membantunya meningkatkan kultivasinya. Perubahan kecilnya tidak menipu mata Zhao Tianjian. Tidak bisa membiarkan dia hidup. Zhao Tianjian merasa bahwa Zhao Feng adalah ancaman baginya. Anak muda, kamu hanyalah murid cabang rendahan. Karena melukai lengan anak saya akan mencabut kultivasi Anda. Petik 2. Dalam sekejap, Zhao Tianjian melompat ke arah Zhao Feng. Zhao Feng merasakan bahaya besar datang padanya. Beruntung dia berjaga-jaga. Saat kekuatan mulai memadat di dalam tubuh Zhao Tianjian, Zhao Feng telah melihatnya dengan mata kirinya. Zhao Feng bahkan tidak berpikir sama sekali saat dia mendorong Li Floating Fairy ke batasnya. Dia melompat lebih dari 10 meter dan nyaris tidak berhasil menghindari serangan itu. Namun, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan dia harus menghindar. Ketika Zhao Tianjian meleset, dia tahu ada sesuatu yang salah. Mati? Dia menggunakan keterampilan gerak kakinya sendiri untuk mengikuti Zhao Feng. Gelombang mengambang ringan. Zhao Feng melompat ganda di udara dan berlari menuju orang-orang berstatus tinggi dari sekte itu. Dia tahu bahwa Zhao Tianjian hanya memiliki status menengah atas dalam sekte tersebut. Tingkat sekte yang lebih tinggi tidak akan memungkinkan budidaya Zhao Feng menjadi lumpuh di depan mereka. Zhao Feng berlari menuju targetnya dengan kecepatan tercepat.
Gah, anak ini. Zhao Tianjian memahami maksud Zhao Feng. Zhao Tianjian, berhenti. Suara yang dalam sekeras guntur menggelegar. Mendampingi suara ini, aura kuat terbentuk di atas kepala. Itu adalah pria tua berjanggut putih. Dia berdiri di depan Zhao Tianjian. Tidak baik, itu adalah juri utama. Zhao Tianjian tahu bahwa dia adalah seseorang dari peringkat ke-7 atau lebih tinggi. Namun, Zhao Feng tepat di depan matanya. Dia tidak mau membiarkan dia pergi seperti ini. Zhao Tianjian mengatupkan giginya saat dia menghadapi yang lebih tua. Sebuah tangan yang tak terlihat menghantam ke bawah. Zhao Tianjian merasakan kekuatannya hilang saat dia mengeluarkan seteguk darah. Menyerang melalui udara. Seberapa kuat? Jelas bahwa juri utama telah menguasai kekuatan transformasi, tingkat kekuatan batin yang lebih tinggi. Lebih tua, Zhao Feng ini mematikan dan licik. Dia mematahkan lengan anak saya. Bagaimana bisa Anda tidak menghukumnya? Zhao Tianjian setengah berlutut di tanah saat dia berbicara dengan ketakutan. HMPH, siapa yang mematikan? Ketika Zhao Feng menyerang, dia sudah menahan diri untuk tidak menggunakan semua kekuatannya, atau hasilnya tidak akan sesederhana lengan yang patah. Lengannya setidaknya akan lumpuh, atau bahkan bisa mati sebagai akibatnya. Kata hakim. Zhao Tianjian langsung mengerti. Mengapa tidak pergi dan membantu putramu? Hakim berjanggut putih itu melambaikan tangannya dan meninggalkan panggung. Zhao Feng melepaskan tinjunya yang penuh dengan keringat dingin dan menatap dengan penuh rasa terima kasih pada sesepuh itu. Penatua itu sepertinya menyadari hal ini dan membalas senyumnya dengan pujian di matanya. Gangguan ini tidak mempengaruhi sisa pertandingan. Dia mengalahkan Zhao Yijian. Petik 2. Wajah Zhao Sue menjadi kaku. Dia memiliki perasaan seolah-olah dia telah jatuh dari surga dan masuk ke jurang yang dalam. Di matanya, sosok yang akrab itu sekarang adalah raja dari murid luar. Sekarang, Zhao Feng tanpa diragukan lagi adalah yang terbaik di antara murid-murid luar. 70 kemenangan, 71 kemenangan. Rekor Zhao Feng terus meningkat. Sebagian besar lawannya langsung menyerah. Bahkan ketika dia menghadapi Zhao Yue, Zhao Feng hanya perlu menggunakan kekuatan batinnya untuk langsung menghancurkan tubuh logam lawan. Kekuatan Zhao Feng tidak lagi seperti seniman bela diri semu, itu telah mencapai seniman bela diri setengah langkah. Seniman bela diri setengah langkah adalah ketika seseorang memiliki kekuatan batin dan telah mencapai seniman bela diri semu pada saat yang sama. Sampai batas tertentu, itu sama dengan peringkat keempat. Namun, ada belokan yang tidak terduga. Zhao Yufei masih memiliki pukulan sempurna. Pada pertandingan ke-80 Zhao Yufei, dia bertemu Zhao Yue. Kupu-kupu palem. Zhao Yufei berteriak saat tangannya yang seperti giok mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Tubuh logam Zhao Yue sekali lagi rusak. Ya Tuhan, itu adalah kekuatan batin lagi. Petik 2. Tidak ada yang mengira akan ada orang lain yang memahami kekuatan batin selain Zhao Feng. Menarik, juri utama tersenyum tipis. Namun ekspresi Zhao Feng tidak berubah ketika Zhao Yufei menggunakan kekuatan batin. Dia sudah melihat kekuatan batin bersembunyi di dalam darah Zhao Yufei dengan mata kirinya. Hari itu, ketika pelatih memberikan ceramahnya, banyak murid luar telah memperoleh beberapa wawasan, dengan Zhao Feng mendapatkan yang paling banyak. Ini karena dia mendapat bantuan mata kirinya dan telah melatih teknik pernapasan mendorong udara ke puncak level ketiganya. Oleh karena itu, Zhao Feng adalah orang pertama yang membentuk kekuatan batin. Sebagai perbandingan, Zhao Yufei lebih lambat darinya setengah bulan. Sepertinya tempat pertama belum diputuskan. Kerumunan mengantisipasi bentrokan antara Zhao Feng dan Zhao Yufei. Akhirnya, ketika Zhao Feng dan Zhao Yufei memenangkan pertandingan ke-90 mereka masing-masing, mereka bertemu. Meskipun Zhao Yufei memiliki kekuatan batin, Zhao Feng tidak takut padanya. Aku tahu masih ada perbedaan antara kamu dan aku, tapi aku tidak akan menyerah. Senyum Zhao Yufei seperti bunga yang terbuka. Tinju naga marah. Zhao Feng memulai dengan seni bela diri tingkat tertinggi, tingkat menengah. Alasan dia bisa mengalahkan Zhao Yijian dengan sangat buruk bukan hanya karena kekuatan batin. Itu karena Angry Dragon Fist sudah berada di puncak seni bela diri peringkat menengah dan ketika digunakan, kerusakannya melebihi kerusakan yang ditimbulkan oleh seni bela diri peringkat tinggi yang dilatih ke tingkat rendah. Selanjutnya, tinju naga marah Zhao Feng mendekati level maksimal. Jika Angry Dragon Fist dapat mencapai level maksimalnya, ia dapat dengan mudah menang melawan Cold Flowing Sword yang dilatih ke level tinggi.
Keduanya saling bertukar pukulan. Seperti yang diharapkan, Zhao Yufei tidak sekuat Zhao Feng. Bagaimanapun, Zhao Feng memiliki fondasi yang lebih kuat dari kekuatan batin dan kecepatannya lebih cepat. Meskipun Zhao Yufei memiliki keterampilan kecepatan peringkat tinggi, itu tidak lebih cepat dari Feri terapung ringan Zhao Feng. Serangan Zhao Feng menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Zhao Yufei mulai memerah saat dia merasakan kekuatannya menipis. Kesempatan bagus, mata kiri Zhao Feng dengan mudah mengunci cacat dan tinjunya mengenai bahu Zhao Yufei. Terima kasih sudah pergi dengan mudah. Tubuh Zhao Yufei bergetar tetapi dia kemudian membalik di udara dan mendarat di tanah. Jelas bahwa pukulan Zhao Feng telah ditahan, atau dia akan berakhir mirip dengan Zhao Yijian. Tidak masalah, Zhao Feng tersenyum, dia sangat menyukai sikap Zhao Yufei. Setelah mengalahkan Zhao Yufei, tidak ada lagi lawan yang tersisa. Semua lawannya mengaku kalah. Saya menyerah, saya menyerah. Setengah jam kemudian, Zhao Feng akhirnya menyelesaikan pertempuran ke-100-nya, dan dengan skornya, dengan mudah mencapai gelar nomor 1 di antara murid-murid luar.